Yang terpenting adalah pemilihan bahan itu atau penggunaan bahan itu tidak lebih dari 10 bahan. Karena kalau lebih dari 10 bahan itu akan menimbulkan atau menciptakan dosis yang berlebihan. Karena dosis yang berlebihan dan diberikan kepada ternak itu akan memperlambat kerja ginjal. Kerja ginjal yang lambat otomatis akan mempengaruhi sistem metabolisme, karena ginjal kan fungsinya untuk menyaring darah. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pada session kali ini, Bung Ramli akan memaparkan terkait prebiotik, mulai dari pengertian, kemudian fungsi, dan serta cara pemberiannya. Untuk lebih detailnya bisa langsung disimak untuk video session kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, yuk. Sebenarnya kalau dari istilah akademik itu prebiotik itu adalah media berkembangnya probiotik kalau dari istilah akademik. Nah, tapi kalau yang beredar di dalam masyarakat, prebiotik itu sama dengan herbal atau jamu. Nah, prinsipnya sebenarnya nantinya proses itu akan terjadi juga. Artinya prebiotik itu akan menjadi media berkembang bakteri, walaupun itu dalam bentuk jamu, ya akan terjadi karena bahan yang kita simpan dalam ruang tertutup ataupun terbuka akan mengalami proses fermentasi. Nah, mungkin kita pakai istilah yang lebih familiar aja lah, yaitu jamu. Prinsipnya jamu itu kita ambil manfaatnya itu untuk mengantisipasi terjadinya kontaminasi, baik itu kontaminasi di pencernaan maupun di pernafasan. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk pemberian jamu adalah pemilihan bahan. Pemilihan bahan itu hendaknya kita memilih bahan yang mempunyai sifat antibakteri yang menonjol atau yang kuat, seperti bawang putih, kemudian daun sirih, ada juga sambiloto, beluntas juga bisa. Nah, bahan-bahan tersebut mempunyai kandungan antibakteri yang cukup kuat. Biasanya kita juga mengenal yang namanya empon-empon, itu juga bisa digunakan untuk alternatif atau untuk campuran dari jamu tersebut. Nah, yang terpenting adalah pemilihan bahan itu atau penggunaan bahan itu tidak lebih dari 10 bahan. Karena kalau lebih dari 10 bahan itu akan menimbulkan atau menciptakan dosis yang berlebihan. Karena dosis yang berlebihan dan diberikan kepada ternak itu akan memperlambat kerja ginjal. Kerja ginjal yang lambat otomatis akan mempengaruhi sistem metabolisme, karena ginjal kan fungsinya untuk menyaring darah atau menyaring racun lah istilahnya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan, dosis yang berlebihan akan memperlambat kerja ginjal. Dan meskipun dosis tidak berlebihan tapi pemberian terlalu sering itu juga bisa memperlambat kerja ginjal. Pada prinsipnya pemilihan, cara pemberian, dan proses pembuatan itu juga penting. Nah, terkait proses pembuatan yang perlu kita perhatikan adalah pembersihan bahan. Itu kita pastikan bahwa bahan-bahan tersebut kita bersihkan secara sempurna. Biasanya kita pakai air mengalir, kemudian kita haluskan terlebih dahulu, bisa di blender atau ditumbuk.
Nah, selanjutnya disterilisasi. Sterilisasi itu artinya direbus. Tapi perebusan ini kita juga harus tahu bahwa kalau kita rebus secara matang, secara sempurna, dikhawatirkan akan mengurangi kandungan yang ada di dalam bahan. Makanya yang paling tepat adalah air dididihkan terlebih dahulu, kemudian didiamkan selama beberapa menit atau 15 menit, baru bahan jamu itu dimasukkan ke dalam air. Setelah itu tunggu dingin, berikan kepada ternak. Nah, kalau mau buat jumlah yang lebih banyak, pastikan tempat untuk menyimpan itu dalam kondisi tidak terkena sinar matahari langsung, juga tidak terlalu lembab. Jadi tempatkan dalam kondisi yang sejuk supaya tidak mudah rusak. Ya, kalau prebiotik atau jamu itu punya korelasi langsung terhadap imunitas memang, karena beberapa bahan selain antibakteri juga mengandung bahan-bahan yang cukup tinggi mineral ataupun bahan mineral atau vitamin. Jadi itu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Selain membunuh bakteri atau menekan populasi bakteri, juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kondisi tubuh yang baik, daya tahan tubuh yang baik, usus yang sehat, itu akan berpengaruh terhadap produksi telur. Karena hal tersebut berkaitan erat dengan penyerapan nutrisi. Sebenarnya tujuan dari pemberian probiotik ataupun prebiotik atau jamu itu untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi pakan oleh usus. Gini ya, kalau jamu dikhawatirkan menimbulkan panas pada tubuh, itu saya pikir lebih cenderung ke arah mitos. Karena apa? Jamu yang kita berikan, kalaupun sudah terfermentasi menghasilkan gas seperti karbon dioksida atau bahkan etanol yang memabukkan, saya pikir tidak, karena sudah dicampur dengan air minum yang banyak, cukup banyak, porsinya lebih banyak air putihnya ketimbang jamunya. Mungkin pikirannya karena gasnya itu ya, atau hasil fermentasinya itu yang dianggap bisa memberikan efek panas terhadap tubuh. Tapi saya pikir tidak seperti itu, karena memberikan efek pada tubuh itu ketika diberi air minum, diberi alkohol. Nah, itu saya pikir akan mabuk dia. Efek panas menghangatkan iya, tapi kalau panas tidak seperti itu, tidak berkorelasi langsung. Karena begini, panas tubuh itu paling besar dihasilkan oleh pakan. Energi yang kita peroleh dari pakan itu akan menghasilkan panas tubuh. Kedua, panas atau yang diperoleh dari lingkungan atau perubahan cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dari amonia. Makanya saya pikir dibanding ketiga hal itu, panas tubuh dari jamu itu tidak seberapa. Yang penting itu tadi, efek dosis tidak terlalu banyak, durasi atau lama pemberian tidak terlalu lama, dan komposisi bahan tidak terlalu banyak gitu tadi. Karena ini kan obat alami ya, obat herbal ya, biasanya tidak bisa dalam dosis rendah, tapi perlu diberikan lebih banyak. Biasanya kalau kita kasih antibiotik atau vitamin itu 1 gram per 1 liter air atau 2 gram per 1 liter air. Tapi untuk herbal ini bisa diberikan sebanyak 3-5 mili kalau bentuknya cair. Kalau bentuknya gram ya itu tadi 3-5 per liter air minum.